Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para kiai, para alim, para ulama, guru-guru agama, asatiz dan asatidah, bil khusus al-mukarram wal muhtaram habibana al-habib Salih bin Hamid Maulad Dawilah yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dengan beliau dalam satu majlis menjadikan sebab turunnya rahmat Allah ke tengah-tengah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dari unsur Muspika, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, bapak-bapak dari tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengaruniai rahmat, taufik, hidayah serta pertolongan Allah hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, ahli bait beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan ketua panitia pelaksana, yang keempat mau'izatul hasanah, yang kelima doa sekaligus penutup. Mari kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk pembacaan Tartibul Fatihah ini kami mohonkan dengan hormat kepada Habibana Al-Habib Salih bin Hamid. Pada beliau dipersilakan. الفاتحة بالترتيب سبحان الله تقبل منا صلاتنا كما نحب معنا وأن الله يتقبل قراءتنا في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من أهل إحياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من أحياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Rashidi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ayahanda Haji Muhammad Syihab. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan mengkaramun warahmatullahi para ulama, guru para agama, wabil khusus para habaib yang berhadir pada saat ini, wabil khusus juga Al-Habib Saleh bin Habib Maulid Jawilah dari Martapura Istanbul, juga Habib Abdullah Bashir, juga Habib Zulkifli Bashir, para tokoh masyarakat, khusus juga Bapak Camat atau mewakili beliau, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek atau mewakili, maka Bapak Kepala Kantor Pelaksana Agama, para alim, para ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul bersama bermuajahah dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam Musalla atau Langgar Nur Firdaus yang bertempat di halaman Pasar Pargia. Jadi aneh adalah kenapa di musalla melaksanakannya tapi tempatnya di sini. Tapi sudah di hati sampai sudah tahu. Alhamdulillah. Ini akhir alhamdulillah di sini tidak banjir. Jika seandainya di musalla ini jadi pasar terapung. Kenapa kemarin Ustaz Qurtubi bilang kepada Allah bahaya gitu. Juga terima kasih kepada Ustaz Qurtubi bersama rombongan Al-Hafsinya. Tolong bapak yang di belakang ini anak-anak mengganggu, tolong ada bagi bapak keamanan, tolong. Bapak Ibu Allah, pada dasarnya kami ingin sekali melaksanakan di musala dan biasanya di halaman Langgar Nur Firdaus, sekaligus majelis di sana ada juga tempat kita, tapi oleh karena banjir yang tidak disangka-sangka, tapi masih ada kesempatan kita ada tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pasar Pargia yang memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan di tempat ini. Sekaligus orang-orang pasar ini menjadi panitia pelaksana juga, alhamdulillah. Ucapan terima kasih kepada yang pertama Habibana Habib Saleh bin Habib Maulad Dawilah yang telah datang dari kota Martapura menuju kita ke tempat ini yang jauh-jauh pelosok Kalimantan Tengah. Alhamdulillah dapat sampai ke sini meskipun jalannya bergelombang. Biar guru siapa ya tahu jalannya tahu. Tapi alhamdulillah beliau datang ke sini. Juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ari yang menampung Habibana beserta rombongan sehingga beliau dapat. Kami sudah menyiapkan di tempat antum sudah disiapkan jauh-jauh hari sudah di depan musala kami itu ada spasial untuk menampung para habaib, para kiai yang akan ceramah. Tapi oleh karena banjir tadi maka berubah semuanya jadwal. Meskipun banjir, tapi insya Allah hati kami kena banjir. Artinya meridai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang lebih senang lagi anak-anak kita. Itu mandiat lebih benar. Bapak Ibu hadirin Allah, belum minta izin, minta waktu. Dan tadi sudah ngomong-ngomong sama Habib tadi, artinya minta waktu untuk mungkin 10 menit atau 15 menit ada yang disampaikan. Yang pertama adalah kami melaksanakan pembangunan musala Nur Firdaus itu sudah 1 tahun lebih dan alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan untuk melaksanakan salat berjamaah. Jadi alhamdulillah sudah bisa, tapi di teras belakang yang sebagainya untuk buka bersama, kemudian juga halamannya yang harus diletakkan ada keramiknya belum dilaksanakan. Nah, kami informasikan pembangunan musala Nur Firdaus atau Langgar Nur Firdaus malah biaya sampai sekarang ini adalah 1.375.000.000 rupiah. Jadi lebih 1 miliar. Kemudian ini kami tadi ngomong-ngomong dan merapat dengan panitia. Harapan kami kepada para jemaah ini bisa memberikan sumbangannya untuk bantuan untuk pembangunan tersebut. Dan alhamdulillah kami membangun itu dengan 100% adalah swadaya masyarakat. 100% swadaya masyarakat. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Bukan kami tidak menerima bantuan, tapi ada kami menyampaikan proposal, tapi sampai sekarang belum ada bantuan. Harapan kami dan pemerintah pun juga dapat memberikan sumbangan kepada kami. Ya, terima kasih.
Kemudian Bapak-Bapak, ini kami akan membangun lagi halaman musalla itu tersebut dengan jumlah 30 kali 14 meter, maka jumlahnya 420 meter persegi per kubik. Jadi dengan nilai 1 kubiknya adalah Rp200.000 plus tukang dan sebagainya sudah bersih. Jadi kepada bapak-bapak yang mau menyumbang, maka dipersilakan untuk memberikan sumbangan kepada kami. Per meternya adalah Rp200.000 dan kami berikan tempo selama-lamanya setengah tahun sampai hari raya. Jadi malam hari ini kami rapat kemarin, kalau ada yang berminat untuk menyumbang, maka dipersilakan untuk mengajukan tangan. Ya, ulun dulu yang pertama adalah 10 meter. 10 meter kali 2 berarti 2 juta lah. 2 juta. Tinggal sidir kita betul. Nah, ulun contohkan dulu. Siapa yang ingin menyumbang, tolong panitia yang bertugas untuk mencatat dicatatkan dulu. Bapak Ibu yang ada dipersilakan untuk ada yang menyumbang. Haji Husni alhamdulillah berapa? Nah 10 jual tetap Haji Husni jual 10. Nah sudah 20 dapat. Bapak Ibu yang lain ada atau nanti ya berapa? 5 meter. Alhamdulillah 5 meter Bapak Anang 5 meter. Abah Hubik 5 meter ya, Abah Hubik 5 meter. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan berikan taufik hidayah dengan Abahnya Hubik gitu. Bapak yang lain silakan. Ada 1 meter Pak Marjumansa. Berapa? 5 meter juga. Alhamdulillah. Tolong Pak Marjumansa 5 meter. Maaf, Hubik ya. Bilang ya. 5 meter. Yang lain mungkin ada dipersilakan 1 meter atau pokoknya ada Mas Hati Baikuni 5 meter. Ya tolong. Amang Awi Ramat 5 meter. Ibu-ibu ada ya? Ancang tangan saya Pak. 1 meter Ibu 5. Oh 2 meter boleh wangi. Ada lagi siapa lagi? Nah 2 meter itu semua. Fitri kah? Ya Fitri 2 meter. Alhamdulillah. Ya. Yang lain Mama Putra 5 meter. Mama Putra 5 meter. Pak Sulaiman 5 meter juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi jam kanan. Pak Sulaiman ya. Ada lagi untuk membantu kami. Ada 2 meter mamanya Mama Faisal jauh pada pindah dulu. Enggak apa-apa. Mama Faisal 2 meter. Ada lagi. Ini kita tidak apa tadi pas tapi kalau khairat ya. Berlomba-lomba 5 meter. Nini Fauzan kan? Iya. Nininya Fauzan 5 meter. Ada lagi pada jualan. Siapa nak? Mama Surya kan? Mama Surya. Nah, jangan ada Surya ada sini. 5 meter kalau Pak? 5. Berapa meter? 5. Mama Surya. Yang lain ada? Diberikan tempo selama hari raya lunasnya. Bisa. Gimana nonton November mana? Haji Said 10 meter. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Makasih gawe-gawe. Yang lain. Ya. 3 meter. Ada lagi. 4 meter siapa tahu? Mama Sabila, 2 meter Mama Sabila.
3 tambah lagi ya 3 meter Mama Sabila jalan. Siapa? Basih 5 meter. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Siapa? Ada sebenarnya berapa? 10 meter. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita. Pokoknya menambung sehari 1000. Nah, Mak Haji nininya Putri. Nini Putri 1 meter. Ya 1 meter. Mama Emil 5 meter. Alhamdulillah. Ini jangan dari dulu kami. Ada Pak. Ada Pak. Ada lagi. Nah, 5 meter sama tak? Hormaji. Hormati. Oh ya, 5 meter. Tolong catat. Pak Ali 10 meter. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ali. Nah, ini. Mana Sirin menampung Habib ya, kemudian nyumbang lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Mari. Udah sekali jadi ya Alhamdulillah. Dapat jangan ada yang satu yang kita masih berdoa khairan supaya yang lain memberikan semangat dan sugesti yang lain. Ya mungkin doa yang lain. Mama Aal berapa? 5 meter Mama Aal. Al Amin. Nah. Al Amin. Pak. Haji Amin. Oh, ini berapa? 10 meter. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 10 meter. Ada lagi, mana lagi? Ibu-ibu. 3 lah. 2,5. 3 ya, saya kasih. 2 meter. 2 meter. Siapa dah? Bini Sanin. Oh, Bini Sanin. Oh, Bini Sanin. 2 meter. Ibu Nyonya Sanin. Nyonya Sanin. Yang lain? Ada lagi. 3 meter. Siapa tahu? Mama Ina 3 meter. Kalau pesan lah, kasih itu lah. Ini kita masih Azam 1 meter. 5 meter. Nah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Azam hafal Quran tadi sebagai jadi anak yang saleh dan salehah. Artinya sebagai bertanda. Ya, terima kasih. Ada lagi? Di ujung sana belum lah. Ya, 5 meter Pak Arpadi, ya. Ya, Pak Arpadi 5 meter. Ya, yang lain ada di ujung lagi di ujung. Tolong informasikan ke sini siapa orangnya. Nggak kelihatan nah. 1 meter salihah, ya salihah. Masih santri menyumbang juga alhamdulillah. Minaan 1 meter. Salihah. Minaan 1 meter. Minaan 1 meter. Siapa lagi? Setengah meter boleh. Ya. Ada lagi? Bikin habis. Kalau masalah Haji Sepuluh Haji Yanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haji Yanti. Pak Ustaz Mukhlisin 5 meter. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah yang orang menyumbang Allah dan bawa. Amin ya rabbal alamin.
lagi setengah tahun punya ada siapa? Oh, Mama Cia, Nyonya Yuliansa. Ya, 10 meter. Alhamdulillah. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Nah ini ada terasa dari tadi semangat untuk yang kekal di akhirat nanti Habib akan menerangkan mungkin sedikit tadi. Itu diantaranya. Kalau kita memang rindu sudah mendengar ceramah-ceramah Habib, cuma sedikit lagi. Ada 2 orang lagi di bawah kesempatan. 5 meter mamanya Jana. Mama Jana 5 meter. 1 orang lagi. 7 kah sudah lagi? Di bawah salon ada 1 meter. 10 meter. Ya 5 meter Bu itu apa? Ya Bu itu. Haji Mu'in berapa? 10. Haji Mu'in Imam 10. Guru Gane Ada Guru Gane 5 meter. Guru Gane Oh Pak, Pak Gani, Guru Gani 5 meter. Alhamdulillah. Abdul Gani. Berapa? Mama dia 5 Alhamdulillah. Malik. Ada komentar ya. Ada kesempatan lagi diberikan. Ya. 5 juga Mama Mimin. Allah masalah di sini Muhammad keluarga kami nanti. Keluarga pasar, keluarga. Kami, mudah kami itu juga. Jangan salah kami ada mudah kami di pasar ini. Alhamdulillah. Mungkin 1 kali, 2 kali. Anjur demikian para hadirin hadirat, nanti jika seandainya kalau belum sopan ada banyak 20 meter lagi jadi silakan saja. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kami terlihat Ambon karena kami mengharapkan dana-dana yang memang orisinil, dana yang ikhlas disumbangkan oleh para dermawan dermawati. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh para dermawan dermawati disedekahkan, diinfakkan untuk jalan akhirat ini, satu wasilah untuk kita memberikan syafaat untuk Rasulullah SAW dan para alamin. Dan juga diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan akhirnya kita diberikan husnul khatimah oleh Allah SWT. Jika seandainya Bapak-bapak ada yang minat lagi, meskipun tidak diumumkan di sini, bisa saja menghubungi kami selaku panitia, bahkan banyak lagi panitia yang lainnya. Oh, Mama Surya tambahan 15. Ya. Iya. Jadi 15. Alhamdulillah. Kemudian para hadirin hadirat sekalian, kami minta waktu sedikit. Alhamdulillah sudah berapa panitia mengulanginya sudah untuk jumlah 420 meter. Nah, tinggal sedikit lagi. Kira-kira ya, demikian kalau ada kekurangan kehadapan atau kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, baik cara kami dan juga tingkah laku kami, baik menyambut tamu dan lain sebagainya, maka ada kekurangan atau kurang berkenan di hati hadirin sekalian, maka kami mengakui sangat kekurangan bagi kami, dan itulah yang dapat kami sampaikan, terutama kepada Habibana yang akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Kalau ada sunnah adab dengan Habibana, maka minta ridha, minta ampun. Demikian kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan Habibana Al-Habib Shalih bin Habib Maulana Jamilah. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan hadirnya kita di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kita memperingati atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak tatkala nanti di akhirat kita mengharap syafaat beliau, yang kelak nanti di akhirat kita mengharap bantuan beliau, yang kelak tatkala nanti di akhirat tidak ada bantuan melainkan bantuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita syukur kepada Allah. Allah memuliakan kita dengan bisa duduk di tempat yang fa insyaallah Allah curahkan rahmat kepada kita, yang fa insyaallah Allah bakal limpahkan rahmat kepada kita, yang fa insyaallah Allah bakal ampuni dosa-dosa kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkumpulnya kita. Belum hendak menyambat pasar, tapi acaranya di London. Akan tadi niatan kita di melanggar atau di musola itu sudah dicatat oleh malaikat. Jadi apapun keinginan hajat yang sudah kita hajatkan di musola ataupun di melanggar, semuanya sudah dicatat oleh para malaikat dan akan disampaikan kepada Allah dan menjadi amal kebaikan bagi kita. Akan tetapi takdir berkata lain, kehendak Allah berkata lain. Walaupun acara di musola ditiadakan, akan tetapi tempatnya saja diubah. Acaranya tetap terselenggara, acaranya tetap ada, akan tetapi tempatnya saja yang berbeda. Niatan demi niatan kita masih tetap sama. Kita berharap mudah-mudahan kita pulang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pulang membawa ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pulang seluruh daripada hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpulnya kita di halaman pasar Paringgiau, Paringgian, pasar Paringgian. Ya Allah muliakan kita bisa duduk hadir di halaman pasar, padahal pasar ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhatul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Dikatakan Nabi Muhammad mengatakan kepada kita sebagai umatnya bahwasanya tempat yang paling Allah cintai itu berada di dalam masjid. Tempat yang paling Allah cintai itu di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid tempat mereka untuk bersujud. Kenapa di masjid? Karena masjid tempat turunnya rahmat. Kenapa di masjid? Karena masjid tempat mereka mendapat ampunan Allah. Maka tempat itu adalah tempat yang paling dicintai Allah di seluruh muka bumi ini.
Makanya tidak ada harapan, permintaan, hajat yang kita sampaikan kepada Allah tatkala kita berada di masjid, melainkan seluruhnya akan dikabulkan oleh Allah. Karena tempat tersebut adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang pasti dicurahkan rahmat oleh Allah, tempat yang pasti Allah turunkan ampunannya. Maka tempat tersebut dikatakan Rasulullah SAW tempat yang paling dicintai Allah, yaitu di mana? Di masjid. Wa afdhalul biladi ila Allahi ashwaquha, dikatakan. Akan tetapi kebalikannya, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu di masjid. Kalaupun tempat yang paling dibenci oleh Allah, yaitu tempat yang kita duduki sekarang. Tempat yang kita duduki sekarang ini tempat yang paling dibenci oleh Allah, tempat yang paling dimurkai oleh Allah. Kenapa? Sampai jangan pulang dulu. Kalau sampai pulang biar bakal salah paham namanya. Ini perkataan harus sampai cerna dengan baik-baik. Kalau nggak sampai cerna dengan baik-baik, bisa salah paham nantinya. Makanya jangan setengah-setengah mendengarkannya. Ya, jadi kalau tanggung pulangnya dengan membaca daripada hadis seperti ini secara real hadis, kita nggak bakal paham, nggak bakal ngerti. Tapi kalau kita ikuti, kita bakal paham. Oh, seperti ini jadinya. Maka tempat yang paling dibenci oleh Allah yaitu pasar. Duduknya di tempat kita sekarang ini tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena pasar tempatnya orang yang lalai kepada Allah. Pasar bagi orang yang lupa kepada Allah. Pasar bagi mereka yang adu domba. Tempat untuk adu domba, tempat untuk memfitnah, tempat untuk menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, tempat untuk mempermankan daripada harga, tempat untuk mengurangkan daripada timbangan, semuanya tempat untuk riba, semuanya hampir terdapat di dalam pasar. Jadi hampir keseluruhan kejelekan itu di dalam tafsiran di dalam pengertian hadis, di dalam Afdhalul biladi ashwaquha, tempat yang paling dibenci oleh Allah yaitu pasar. Itu dikatakan seluruh hal keburukan, kejelekan itu terdapat di dalam pasar. Tapi kenapa kita perayaan Maulid Nabi Muhammad sekarang Allah giring kita di dalam pasar? Padahal pasar tempat yang paling buruk, tempat yang paling buruk, tempat yang paling tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan kita, Allah muliakan kita? Bukan di masjid, bukan di lapangan, bukan di langgar, bukan di musola, melainkan Allah takdirkan kita di pasar, di halaman pasar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, setelah hijrahnya Nabi Muhammad, dari kota Makkah ke kota Madinah, pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad yaitu masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad untuk mengumpulkan kaum muslimin dan muslimat. Mereka kumpulkan, Nabi Muhammad mengumpulkan di masjid. Makanya dibuat terlebih dahulu masjid, bukan rumah yang diolah oleh Nabi Muhammad, bukan rumah yang terlebih dahulu dibuat oleh Nabi Muhammad, melainkan yang terlebih dahulu dibangun oleh Nabi Muhammad masjid. Setelah masjid terbangun, Nabi Muhammad membangun yang kedua, yaitu pasar. Nabi Muhammad membangun pasar setelah dibangunnya daripada masjid. Kenapa Nabi Muhammad membangun pasar? Karena di dalam riwayat bahwasannya
dalam kitab sirah itu diterangkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy terdahulu, orang-orang Yahudi, mereka memiliki pasar dengan cara yang jelek. Mereka main riba, mereka main namimah, adu domba, mereka main fitnah, mereka main timbun. Ditimbunnya itu beras, ditimbunnya itu makanan, apalagi musim banjir seperti ini, hati-hati ini penyakit ini ada. Begitu musim banjir seperti ini ditimbun semuanya, naudzubillah. Nunggu barang mahal baru dijual, naudzubillah. Orang lagi kesusahan, orang tersebut malah menginginkan senang di atas penderitaan orang lain, naudzubillah. Itu bukan kebaikan yang bakal diterima, malahan keburukan yang bakal mereka terima, naudzubillah. Sejatinya seorang muslim tatkala ada saudaranya itu sakit, maka muslim yang lainnya merasa sakit. Dan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya itu saudara. Walaupun kita tidak saudara antar daerah, melainkan kita saudara antar muslim, antar umat beragama. Apalagi tunjukkan, hidupkan kita memiliki akhlak yang mulia, bukan dengan cara yang buruk, bukan dengan cara yang jelek. Tunjukkan dengan cara yang mulia, dengan cara yang baik. Ini tujuan kita. Setelah dibangun oleh Nabi Muhammad pasar, kenapa Nabi Muhammad membangun pasar? Karena orang-orang Yahudi memiliki sifat yang jelek di dalam pasarnya, dan hampir keseluruhan umat Islam tatkala itu ingin berdagang di pasar orang-orang Yahudi tidak diperkenankan. Kalaupun diperkenankan, pasar mereka pasti difitnah, pasti dinamimah, diadu domba, pasti diburukkan, pasti dijelekkan. Nah ini, maka Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf itu salah satu sahabat yang paling kaya raya, sahabat yang paling kaya raya, yaitu Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Walaupun banyak daripada sahabat yang mereka memiliki harta yang lebih, seperti Sayyidina Utsman itu memiliki harta yang lebih juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki harta yang berlebih juga. Akan tetapi Sayyidina Abdurrahman ibn Auf berinisiatif untuk membuat pasar bagi muslimin dan muslimat. Dibuatnya pasar tersebut dengan cara Islam, dengan cara syariat Islam, dengan cara tidak ada yang namanya riba di dalam perdagangannya, tidak ada yang namanya main timbangan di dalam dagangannya, tidak ada yang namanya adu domba antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya. Mereka pun seperti ini keadaannya. Sampai di dalam riwayat pasar yang dibikin oleh Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, pasar tersebut lebih ramai daripada pasar orang-orang Yahudi. Malahan sampai orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, mereka berbelanja bukan di tempat mereka, melainkan di pasar orang-orang Muslim. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syukul Muslimin, pasar orang-orang Muslim itu seperti masjid daripada masjid mereka. Rasul sampai mengatakan seperti itu, pasar orang-orang Muslim itu seperti masjid daripada masjid mereka. Sampai digambarkan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai digambarkan seperti itu? Karena pasar mereka berdagang, mereka bertransaksi, akan tetapi tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdagang masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdagang masih
tidak menjalankan daripada riba. Ini yang menyebabkan pasar mereka dikatakan suqul muslimin, pasar daripada pasar orang-orang muslimin itu seperti masjid daripada masjid mereka. Bahkan sampai di kota Hatari, di Hadramut, itu sampai di titik ini. Pasar mereka memiliki pasar. Mereka berdagang, bukan mereka tidak berdagang. Mereka berdagang. Dagangnya mereka buka toko. Itu mereka tidak pernah lupa untuk membaca daripada Al-Quran. Mereka buka toko akan tetapi tidak meninggalkan daripada membaca Al-Quran. Malahan sampai di dalam riwayat mereka menghatamkan Al-Quran itu di dalam toko. Mereka menghatamkan Al-Quran itu di dalam toko. Sampai seperti itu keadaan mereka di dalam pasar. Sampai seperti itu keadaan mereka di dalam pasar. Walaupun mereka sedang berdagang, walaupun mereka sedang sibuk, walaupun mereka sedang bertransaksi dengan orang lain, akan tetapi tidak meninggalkan daripada membaca Al-Quran. Mereka tidak meninggalkan kewajibannya untuk menunaikan sholat. Mereka tidak meninggalkan kewajibannya untuk berpuasa. Ini keadaan kita yang harus kita hidupkan di tengah-tengah kita. Ini sudah mulai jarang kita temui. Toko mereka, pasar mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toko mereka, pasar mereka jauh daripada untuk mewajibkan dirinya melaksanakan salat 5 waktu. Tanggung biwe, orang masih tawar menawar lagi masih. Sudah tawar menawar ini lain ceritanya sudah. Itu orang-orang di Hadramut, itu orang-orang di Tarif, mereka mendengar azan mereka tutup daripada pasarnya. Bukan hanya ditutup, malahan saking beraninya mereka tidak ditutup itu pintu pasar, melainkan pintu tokonya, melainkan mereka letakkan tulisan tutup. Seperti itu sudah. Mereka tinggalkan, mereka pergi ke pasar. Itu orang-orang di Tarif itu masih kita jumpai sampai detik ini juga. Itu pasar-pasar mereka, itu toko-toko mereka. Kalau pasar kita, toko kita, jangankan orang adzan, jangankan orang adzan. Kita berharap mudah-mudahan toko-toko kita, pasar kita menjadi toko yang mendapatkan cahaya daripada Al-Quran. Toko yang kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toko yang menjadikan sebab Allah ridha kepada kita. Walaupun Allah sudah ridha, Allah berikan cahaya daripada Al-Quran, maka rezeki yang kita dapatkan itu menjadi berkah. Kita makan menjadi berkah, kita minum menjadi berkah. Apapun yang kita inginkan menjadi berkah. Bagi mereka yang menghidupkan pasar seperti pasar kaum muslimin, kita kan ngikut pasarnya ataupun orang lain. Kita nggak ngikut daripada pasar ataupun tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira Nabi Muhammad ini tidak berdagang. Nabi Muhammad itu berdagang. Nabi Muhammad itu berdagang. Jangankan berdagang, Nabi Muhammad itu bergembala. Apa bergembala? Mengingu kambing itu apa? Peternak. Peternak kambing. Peternak kambing itu daripada kesunahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu jodohnya. Ini kan banyak yang jomblo-jomblo. Banyak yang jomblo-jomblo.
Nabi Muhammad bertemu jodohnya itu disebabkan wasilah berdagang. Nabi Muhammad bertemu kawin dengan Sayyidatina Khadijah. Nabi Muhammad kawin dengan Sayyidatina Khadijah. Bertemu di mana? Bertemu di dagang. Jadi jangan pernah remehkan daripada dagang. Jangan pernah dianggap sebelah mata orang yang berdagang. Orang yang berdagang itu mulia. Orang yang berdagang itu mulia. Orang yang berdagang itu tempatnya mulia. Apalagi berdagangnya ingin menghidupkan keluarganya. Berdagang untuk menafkahi daripada anak ataupun istrinya. Mulia. Apapun yang kita dagangkan semuanya mulia. Asalkan yang kita dagangkan itu halal, jelas, jujur. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajir al-aminu as-sadiqu ma'asyuhada yaumil qiyamah. Ya Allah. Kalau kita tahu ini artinya insyaallah tubuh-tubuh kita, pasar-pasar kita bakal kita hidupkan seperti pasar-pasar mereka, tubuh-tubuh mereka. At-tajir, orang yang berdagang. Orang yang berdagang. At-tajir al-aminu, orang yang amanat. Sudah berdagang amanat. Amanat ini pasti jujur sudah. As-sadiqu, jujur. As-sadiqu, jujur. At-tajiru al-aminu as-sadiqu ma'asyuhada yaumil qiyamah. Dikatakan orang yang dagangannya amanat, orang yang dagangannya jujur, dua hal saja. Mereka berdagang dengan cara amanat, dengan cara jujur. Dua sifat saja yang harus mereka miliki, maka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'as-siddiqin, dengan orang-orang yang memiliki keteguhan, memiliki keimanan yang sungguh-sungguh. Ma'as-siddiqin wa syuhada, dengan orang-orang yang meninggal dengan keadaan syahid. Jadi kita tak bisa meninggal dengan keadaan syahid. Meninggal dengan keadaan syahid, sebaik-baiknya syahid itu mereka yang berada di belakang daripada barisan Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Tapi kan sekarang udah nggak ada. Jihadnya yang kita perlu sekarang dengan handphone kita. Handphone yang kita kantongi sekarang, handphone yang kita bawa sekarang itu jihadnya kita. Berita hoak ini mumpung ada Pak Polisi. Berita hoak ini selalu disponsori sama Pak Polisi. Jangan katakan hoak katanya. Berita hoak itu bisa kita temukan di dalam handphone, di dalam berita. Berita bisa kita dapatkan di dalam handphone. Kita mengolah berita hoak, berita bohong, bisa kita olah, bisa kita buat di dalam handphone. Maka dua sifat yang harus kita miliki. Kita harus memiliki sifat jujur dan sifat amanah. Maka tempat kita akan bersama dengan mereka para syuhada, mereka yang meninggal dengan keadaan syahid, mereka yang memiliki keteguhan keimanan yang begitu besar, yang begitu mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada biwassalihin, dan bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama mereka. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bersama mereka. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dalam barisan mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kena hawa pasar. Makanya ceritanya hampir setengah jam pasar aja. Jadi kena pasar, kena hawanya pasar. Makanya yang urus disahkan itu pasar saja. Tapi pasarnya, ini ilmu yang jarang kita dapatkan. Ini ilmu seperti yang Allah sampaikan sekarang ini jarang kita dengar. Makanya syukur biar bisa duduk di tempat yang seperti ini dan biar bisa tahu seperti apa yang harus biar lakukan ketika sampai berdagang.
Karena dagang itu suatu hal yang mulia. Karena Nabi berdagang, Nabi beternak. Maka jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil mereka yang berdagang ataupun mereka yang beternak. Nabi SAW itu berdagang. Dagangnya Nabi Muhammad SAW lain hanya dengan keadaan kita. Namun dagangnya kita adalah inginnya untung. Ada kira-kira di antara kita yang dagang inginnya rugi, ataupun jangankan rugi, pas-pasan itu saja. Ada kira-kira? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada yang menginginkan mereka berdagang mereka rugi. Tidak ada. Dagangnya Nabi Muhammad itu di dalam riwayat, apabila Nabi Muhammad itu berdagang, maka dagangan tersebut disebutkan modalnya berapa. Namun kita berbeda modal itu kan terkadang, mohon maaf, rambut bohong terkadang. Untuk ini modal 10.000 aja bebek, padahal modalnya cuma 3.000. Ada kira-kira? Banyak. Nabi Muhammad apabila berkata modalnya sekian, memang betul modalnya sekian. Karena sampai sahabat itu yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kenapa engkau berdagang tetapi engkau tidak mengambil daripada ujungan?" Ujungan apa? Ujungan bahasa Kahayang itu apa? Hah? Untuk bahasa Indonesia Pak. Itu sama ya. Untung. Kenapa Rasulullah tidak mengambil untung? Malah Nabi, aku berdagang seperti ini saja aku sudah mendapatkan untung. Untung yang aku dapatkan bukan untung duniawi, melainkan untung ukhrawi. Jadi seperti itu. Kita niru Nabi Muhammad, insya Allah isi toko barang kita karena bakal ibadah. Tidak bakal penuh insya Allah isi toko kita. Tapi sedikit demi sedikit kita meniru keadaan Nabi Muhammad. Namun kita meniru secara kamil, secara sempurna, sekadar mungkin. Tidak akan pernah mungkin diri kita meniru Nabi Muhammad secara kamil. Karena Nabi Muhammad adalah sosok yang kamil. Nabi Muhammad sosok yang sempurna. Kita umatnya, kita meniru Nabi Muhammad walaupun dengan keadaan yang sedikit-sedikit. Nabi Muhammad amanah, orangnya kita amanah. Walaupun terkadang ya agak setengah-setengah juga ya nggak apa-apa. Orang namanya belajar. Kita ini belajar untuk berubah, belajar untuk memperbaiki diri kita, belajar merubah cara pandang kita. Namun kita tidak belajar, tidak akan berubah daripada keadaan kita. Kita ingin meniru keadaan kita seperti keadaan Nabi Muhammad, maka tiru sedikit demi sedikit. Makanya kenapa sih dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah, dikatakan. Keistiqomahan. Istiqomah itu apa sih? Amalan yang kita kerjakan sedikit, yang kita kerjakan secara kontinu, terus menerus. Amalan kebaikan yang kita kerjakan sedikit, akan tetapi terus menerus, kontinu. Amalan seperti ini dikatakan khairun min alfi karamah, lebih baik, lebih mulia daripada seribu keramat. Orang bisa berjalan di atas sungai Sungai Kuala. Pernah melihat orang bisa berjalan di Sungai Kuala? Belum.
belum pernah. Itu nanti kalau sampai ngelihat orang bisa berjalan di atas sungai Kualan, itu masih kalah dengan orang yang memiliki keistiqomahan walaupun satu. Jangankan satu orang bisa berjalan di atas sungai, orang bisa terbang. Pernah lihat orang bisa terbang di Brilliant? Nggak pernah lihat. Ataupun orang punya setiap ngambil di kantongnya ada uangnya, ambil uangnya di kantongnya ada uangnya. Pernah lihat? Belum pernah semuanya ini. Min alfi karamah, ataupun keluar daripada di antara tangannya, keluar daripada air susu. Seperti dalam riwayat, salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu bisa mengeluarkan air susu daripada seselahan tangannya. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad itu bisa mengeluarkan air susu daripada seselahan tangannya. Dalam kitab ini ada 5 jari dan 5 seselahan. Apa seselahan itu? Selah-selahnya. Setiap selahnya itu keluar daripada air susu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang banyak, karomah itu banyak. Karamah itu banyak, seperti orang yang dianugerahkan oleh Allah, pertanyaan apapun yang ditanyakan bisa mereka jawab. Itu salah satu karamah juga. Maka ada salah satu habaib, lupa namanya siapa. Salah satu habaib bertemu dengan Nabiullah Khidir. Ada yang pernah ketemu sama Nabiullah Khidir? Belum ada ya? Insyaallah bisa bertemu dengan Nabiullah Khidir. Hah? Namanya saja Khidir. Insyaallah Pak Khidir ada Pak Khidir. Tapi ini bukan Nabi Khidir. Ini Pak Khidir, Haji Khidir namanya. Itu ada salah satu habaib bertemu dengan Nabiullah Khidir. Tatkala bertemu dengan Nabiullah Khidir, meminta agar diberikan suatu buku yang menjadikan sebab buku tersebut menjadi pedoman baginya. Setiap pertanyaan apapun dibuka buku tersebut ada jawabannya. Diminta oleh habaib tersebut kepada Nabiullah Khidir, akan diambilkan buku tersebut. Oleh Nabiullah Khidir diberikan kepada satu habaib tersebut. Ini kejadian di Mesir waktu itu. Kejadian ini berada di Mesir waktu itu. Lalu kalau nggak di Mesir di Hadramut, di antara dua tempat tersebut. Lalu setelah berjalan setiap ada orang datang seperti Guru Syihab, Masya Allah, alim beliau. Orang datang ke Guru Syihab, pertanyaan apapun dijawab sama Guru Syihab, Insya Allah. Masya Allah Guru Syihab. Pertanyaan fikih, tauhid, Insya Allah dijawab semuanya oleh Guru Syihab. Nah, akhirnya sampai dalam riwayat habaib ini tadi menerima pertanyaan dijawab. Setiap kali dapat pertanyaan dibuka buku ada jawabannya. Sesulit apapun pertanyaan yang ditanyakan oleh orang lain, dibuka buku tersebut ada jawabannya. Sampai dalam riwayat ada orang usil. Namanya orang usil itu pasti ada. Dimanapun tempat sampean, itu pasti ada orang usil, orang yang tidak ketujuh, orang yang tidak suka itu pasti ada. Dimanapun itu tempatnya. Lalu ada orang yang usil dari tadi melihat ya, Habib ini selalu mendapatkan pertanyaan, dan begitu mendapatkan pertanyaan membuka kitab. Ini kisahnya, ya kita curi aja sudah. Kita curi saja bukunya. Lalu dalam riwayat si orang usil ini tadi, dalam riwayat setelah Habib tersebut tidur, kitabnya diambil tidur. Kitabnya diambil tidur. Bila diambil dicuri, bangun daripada tidurnya, tidak sadar bahwasanya kitab tersebut sudah hilang di dalam dirinya. Datang seseorang kepada Habib tersebut, Habib, ulun bisa pertanyaan. Apa pertanyaannya? Seperti ini, Bibek. Anda mau membuka kitab,
Sekalinya kitabnya tidak ada, dicari kitab tersebut tidak dapat. Itu sampai di dalam riwayat, saking keselnya beliau, saking marahnya beliau, beliau berteriak. Teriakannya itu sampai mengguncangkan daripada gedung. Ada gedung ataupun rumah ataupun gedung. Saking kuatnya teriakan beliau. Ini salah satu karomah beliau. Saking kuatnya daripada teriakan beliau, itu sampai mengguncangkan gedung ataupun rumah tersebut. Nah, bumi itu masih lebih dahsyat lagi. Nah, ini kan kita teriak sekarang ini kan nggak bakal pengaruh apa-apa. Coba kita teriak sekarang, insya Allah tenda aja masih tetap kokoh seperti ini saja. Ibaratkan seperti kita sekarang ini, ulun teriak, tenda ini mau roboh. Nah, dibayangkan seperti itu saja. Terdengar kabar tersebut sampai ke Hadramut. Nah, iya betul. Jadi ini kejadian di Mesir. Terdengar cerita tersebut sampai ke masyayikh, kepada guru-guru di Hadramut. Mendengar cerita tersebut, mengirim surat. Dikirim surat oleh syekh tersebut, wahai, apa yang engkau melakukan itu bukan menjadi cermin daripada Nabi. Tidak menjadi cermin para habaib untuk menzahirkan daripada karamah ataupun keramah. Maka sifat daripada habaib itu, mereka tidak menginginkan menzahirkan daripada keramat. Mereka selalu menginginkan untuk menutupi daripada keramat. Maka keramatnya seperti keramat Habib Abu Bakar Gresik telah datang ke sumurnya Habib Soleh Tanggul. Juga Habib Soleh Tanggul itu memiliki sumur. Sumurnya ini tidak ada airnya, kering. Padahal musim hujan tapi kering sumurnya. Apalagi musim kering. Itu dalam riwayat datang Habib Abu Bakar Gresik ke tempatnya Habib Soleh Tanggul. Tatkala itu masih belum ditanggul. Tatkala itu masih berada di Lumajang. Datang Habib Soleh Tanggul menziarahi daripada muridnya, mendatangi muridnya. Yashku adalah Syekh dikatakan Habib Soleh Tanggul ini kan muridnya daripada Habib Abu Bakar Gresik. Habib Soleh Tanggul ini murid. Gawiannya Habib Soleh ini cuman menjadi membawakan sandal daripada Abu Bakar, tapi menjadi kutu. Padahal ini gawiannya memang bukan bawa sandalnya Abu Bakar Gresik. Nah, itu memiliki karamah, doanya lebih cepat daripada petir. Doanya lebih cepat daripada petir. Saking cepatnya doa daripada Habib Soleh Tanggul, itu tatkala beliau angkat tangan langsung dijabah oleh Allah. Radhiyallahu ta'ala. Padahal cuma bukan bawakan sandalnya Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Gresik. Datang Habib Abu Bakar Gresik ke tempatnya Habib Soleh Tanggul, menyampaikan bahwasanya beliau memiliki sumur yang kering. Didatangi oleh beliau, dilihat sumur tersebut memang kering. Begitu dilihat bahwasanya sumur tersebut kering, mohon maaf, diludahi daripada sumur tersebut. Begitu diludahi, izin pulang Habib Abu Bakar Gresik. Begitu pulang, air sumur yang awalnya itu kosong, kering, disebabkan ludah daripada Abu Bakar Gresik, air tersebut keluar. Dan sampai sekarang air tersebut masih keluar. Radhiyallahu ta'ala. Ini karomah. Jadi karomah itu banyak. Makanya orang yang memiliki keistiqomahan, walaupun satu keistiqomahan yang mereka jalankan itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan Allah nukarkan kepada kita karamah. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa keberkahan kepada kita. Belum melihat mukanya itu sudah ngantuk, lesu, seberadaan. Kesian belum dimulai maghrib kita duduk sini sudah uyuh benar. Kaki ini kesemutan sudah. Kaki ini sudah kesemutan. Model nyaman duduk di kursi.
Timun kita yang di bawah nih maka banyak batunya lagi. Tapi insya Allah ini membawa keberkahan ya. Membawa manfaat bagi dia, membawa ampunan bagi dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, menjadi dunia maupun hajat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabahkan daripada doa-doa kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan daripada rezeki kita. Allah jadikan rezeki kita rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan bagi kita. Mudah-mudahan seluruh dagangan kita ataupun peternakan kita ataupun usaha yang kita jalani, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam usaha kita. Mudah-mudahan usaha tersebut membuat Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan usaha yang kita jalankan membuat ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad, berawal daripada rumah tangga kita, berawal daripada usaha kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak yang patuh kepada kita, anak-anak yang jadi penyejuk pandangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada mara bahaya, daripada kesusahan, daripada apapun yang membuat kita susah. Mudah-mudahan dengan datangnya banjir yang melanda di tempat kita menyebabkan Allah ridha kepada kita, menyebabkan Allah curahkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan banjir air yang kita alami menyebabkan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meluaskan daripada rezeki kita. Dengan sebab kita ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah pun bakal ridha dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banjiri kita dengan banjiran ampunan, dengan banjiran daripada banjiran maghfirah. Allah banjirkan kita dengan banjiran rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi daripada nasihat-nasihat maupun syarah nabawiyah itu membuka segala hati kita, dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberi taufik dan pertolongannya hingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin sekalian, kami informasikan yang terkumpul yang disumbang oleh para dermaga mati tadi berjumlah 284 meter maksudnya. Maka jumlahnya 56.800.000 rupiah. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya membaca doa kembali kami mintakan dengan segala hormat kepada Habibana yang Habib Saleh kepada beliau bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal a'la wa 'alaiha wa ajrul walidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan al-maut wa burdan ba'da al-maut wa 'afatan al-hisab wa nafilan 'adab wa nasiban min al-jannah.
وارزقنا نظرة إلى وجهك الكريم اللهم حول الأحوال حول حالنا الأحزان الحال اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا غني يا حميد يا ولي يا معيد يا رحيم يا ودود أمرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا ولي يا معيد يا رحيم يا ودود أمرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا ولي يا معيد يا رحيم يا ودود أمرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك من سواك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا نكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى واليوم قاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى هدى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Maka mari kita akhiri dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhitungkan kepada seluruh jemaah